Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Arianto. Secara parameternya ini yang bisa menunjukkan bahwa kasus ini layak untuk dilakukan gelar perkara apa saja, Pak? Kalau gelar perkara itu adanya permintaan dan kemudian adanya kebutuhan. Jadi adanya permintaan daripada yang berkepentingan, yang merasa kurang puas ya, merasa diperlakukan tidak adil misalnya gitu, itu oke. Dan kemudian kan dimintakan pada penyidik. Nah, penyidik tinggal memperhitungkan nanti apakah kira-kira ini bisa dituruti apa tidak. Kalau memang itu tidak keterlaluan mintanya yang berlebih-lebihan, ya kalau bisa dituruti ya dituruti aja untuk menunjukkan bahwa kita itu transparan gitu loh. Oke. Jadi dan gelar perkara itu tidak ada ketentuannya harus sekian kali itu tidak. Tergantung daripada kebutuhan aja. Oke, jadi ketika ada yang mengatakan bahwa gelar perkara khusus ini dilakukan nampaknya mengakomodir satu sisi, tidak ya Pak ya, karena kan dua-duanya dipertemukan gitu. Ini kan bentrok antara dua A dan B yang positif dan negatif nggak apa akur kan Bu ya. Yang satu bilang kan itu ya, coba 7 bulan ini, kan lama banget yang satu bilang. Yang ini Bu Tifa bilang kecepatan. Nah itu memang ya itu udah risiko dari yang terjadi ya, dalam rangka mengakomodir yang dua orang yang sering berpantangan itulah, maka polisi hati-hati jangan sampai ya nanti dibilangnya berat sebelah. Apapun yang diminta kalau yang memang dianggap seperti kemarin itu, polisi kenapa nggak menahan? Karena alasannya kan saya untuk sampaikan saksi yang meringankan. Oh ya masuk akal itu. Ya. Memang itu hak orang untuk menyampaikan saksi yang meringankan itu hak dari mereka. Kalau memang mereka memang punya ya ditampung gitu. Itu jadi kayak gitu tuh. Jadi gelar itu intinya gelar itu menunjukkan kepada dua pihak ini loh yang sudah dikerjakan, dan besok ini ya menurut hemat saya kalau itu diadakan gelar minimal yang 712 bukti itu bisa diperlihatkan pada pihak ini loh buktinya kayak gini, kan selama ini kan dibilang nggak perlu banyak-banyak kan gitu tadi berkatakan kayak gitu kan, ini loh yang banyak itu kayak gini Pak gitu. Nah, baca sendiri supaya bisa menilai sendiri lah kira-kira itu kita rekayasa atau enggak gitu. Oke. Gitu. Bang Azam, apa sih poin-poin yang ingin didapatkan ataupun digali dalam gelar perkara khusus untuk bisa membuat kasusnya semakin terang benderang? Sebelum saya jawab, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya terhadap hampir 400 orang kejadian bencana alam itu, Pak. Itu luar biasa. Semoga mereka yang meninggal itu jannah ya, semua syahid lah semoga itu, dan harus mendapat perhatian dari Pak Prabowo tentang Undang-Undang 4199 itu soal masalah penggundulan hutan dan seterusnya. Oke. Tadi konteksnya kan sederhana sebenarnya. Kalau kita bicara soal gelar perkara yang saya tadi bilang berulang-ulang diatur di Perkap ya, maka termasuk kaitan dengan KUHAP juga, maka sesederhana itu apa yang diminta itu ya harus diberikan. Konteks diminta misalnya salah satunya dasarnya apa kita dijadikan tersangka, apakah memenuhi syarat 2 alat bukti kan begitu. Terus selain daripada itu juga bukan cuma sekedar itu, masalah pencekalan juga akan tentu ditanyakan juga. Kenapa harus ada pencekalan wong kita kooperatif kok? Kan begitu. Apalagi sekarang katanya diperpanjang sampai berapa? 6 bulan. Yeah. Nah, orang kita kooperatif kok. Kenapa harus terjadi begini? Padahal yang sebelum-sebelumnya juga nggak ditangkap-tangkap kok sampai sekarang kan begitu. Masih berkeliaran kemana-mana. Ya mungkin tanda kutip lah ya. Jadi poin-poin begini ini penting kita sampaikan. Karena apapun alasannya, 3 orang ini kan warga negara Indonesia, bukan cuma memiliki NPWP, KTP, tapi mereka juga memang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Nah, dengan adanya begini, otomatis mereka kan bertanya kepada semua, termasuk kita-kita, apakah kita perlu mengajukan yang namanya gelar perkara khusus? Ternyata, oh iya, nah oke lah dibuatkan surat kepada Kabak Wasidik. Dan diterima oleh Kombes atau AKBP Wisnu, dan sudah diterima tanggalnya 20 kemarin. Sudah berapa hari sekarang? 9 hari ya, tinggal tidak tahu prosesnya kapan. Tadi kan Kabid Humas sudah menyampaikan, si Mas Budi, bahwa artinya diterima itu, tapi akan kami coba untuk ya waktulah, jeda waktu, mencari waktu kapan. Nah, apakah menunggu tadi yang disampaikan 5 hari selesai, 5 tersangka yang lain juga akan diperiksa, atau dan seterusnya, itu kebijakannya adalah kebijakan Polda. Yang penting
bahwa apa yang kami ajukan itu etikatnya adalah etikat baik sesuai KUHAP dan Perkap. Bahwa itu dibenarkan, secara demokrasi dibenarkan. Bahwa hak seorang tersangka boleh mengajukan. Tidak ada artinya tersangka harus didiskriminasi atau dikriminalisasi atau dikesampingkan, tidak. Nah, ini pentingnya untuk digelar. Kami para lawyer nanti akan melihat fakta-fakta apa yang ada di situ. Baik. Supaya nanti enak gitu loh ya. Saya kira itu aja. Bang Andi, ini poin-poin yang ingin dikejar. Tapi kalau kita lihat ini seperti kembali lagi ke awal. Kalau menurut Anda ini mengulur waktukah dengan adanya gelar perkara khusus yang diajukan? Ya, Vina, kalau kita melihat ya dari sisi kami ya, yang tadi kan kita katakan sebaiknya yang 5 tersangka ini diselesaikan dulu. Kemudian saksi ahlinya kan belum dari 3 orang yang pertama itu belum diperiksa saksi ahlinya, kan sudah dimajukan saksi ahlinya. Saksi yang meringankan pun juga belum diperiksa. Kan kita pengen tahu juga siapa sih saksi meringankannya itu kan, begitu loh. Kalau ini sudah terakomodir semua ya, kan enak tuh. Setelah gelar perkara gimana, oke, close gitu kan. Wah, ini ada gini-gini. Yang apakah kebijakan ditahan langsung misalnya semuanya kepada mereka yang berdelapan, atau kalau masih seperti begini emang itu haknya adalah dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Pada dasarnya kami semua kalau dikatakan apakah ini mengulur waktu, ya kalau kondisinya belum diperiksa terus fokusnya kepada gelar perkara khusus, ya itu pasti ada sesuatu juga, buying time lah ya. Atau sebetulnya pihak kepolisian masih meragukan begitu kasus ini sehingga gelar perkara khusus digelar? Tidak lah, kan Pak Arianto sudah mengatakan itu gitu loh. Memang kan sudah dari Perkap gitu loh. Saya rasa penyidik nggak mengatakan itu. Itu adalah hak konstitusinya kok dari tersangka itu ya kan, untuk bisa mengetahui lebih detail ya gitu loh. Karena kan selama ini kan Kabar Reskrim kan tidak diakui oleh mereka. Gelar perkara yang kedua pun juga tidak diakui oleh mereka ya kan. Jadi ya kita serahkanlah apa yang ada, karena memang ada Perkapnya di sana, KUHP-nya juga mendukung untuk itu. Apa yang dikatakan Pak Arianto tadi ya silakan saja. Tapi kami berharap bahwa itu diselesaikan dulu gitu loh. Ya. Bang Azam, silakan direspon. Ya, saya kira itu ada juga benarnya. Semua ini proses ini melalui proses profesional dan proporsional. Harapan kita kan penyidik ini tanda kutip tidak mendapat tekanan, pesanan atau apa gitu loh ya. Tapi tolong profesional dan proporsional itu tempatkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP dan Perkap gitu loh ya. Supaya semua ini jelas terang benderang, kan begitu. Dan ini soal sederhana sebenarnya, tidak ribet sebenarnya. Kalau barang itu ditunjukin, barang itu ada, saya kira sudah selesai. Gitu loh. Diminta barangnya nih, tidak ribet gitu loh. Balik lagi kalau misal barangnya, itu kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Itu sudah haknya Polda Metro Jaya, bukan haknya dari Pak Jokowi lagi. Saya tambahkan gitu, ya nanti. kan? Ya, tinggal itu saja bagaimana itu sudah masuk di materinya. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena ada dasar. Nah ini yang penting. Jadi saya selalu bicara itu ada dasar, tidak membangun sebuah narasi. Dasar saya coba keterbukaan informasi publik. Pasal 9 ayat 2. Pasal 18 ayat 2. Di situ nyata bahwa pejabat publik tak kalah diminta oleh masyarakat luas, oleh publik, maka berikan. Wong pejabat publik ini dibiayai oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dapat gaji dari rakyat. Gitu loh ya. Fasilitasnya semua dari rakyat. Maka itu salah satunya pentingnya, gitu loh ya. Bahkan dikuatkan oleh putusan MK 105. Itu pejabat publik boleh dikritik sepedas mungkin lah, walaupun bahasa pedas tidak ada. Nah, maknanya apa? Pejabat publik ini kan sudah mendapatkan keistimewaan dari rakyat. Nah sekarang rakyat yang minta. Apa beratnya? Selembar cuma nunjukin. Kok susah gitu loh ya. Artinya sudahlah, ini nggak ribut-ribut lagi deh. Nih aku misalnya sebagai Pak Jokowi, udahlah kita kumpulin semua publik. Ini saya buktikan. Nah kumpulin para ahli dari sana, ahli dari sini. Nah artinya dicek kebenaran itu. Kalau itu benar, cukup kena 310, 311. Berarti ada pencemaran nama baik, ada fitnah, kan begitu. Tapi kalau tidak bagaimana? Bang Andi? Ya kalau Bang Azam karena advokatnya tim pengacara ya, bebas memang karena wajib untuk membela untuk itu.
Kalau kami ya sudah, kami kalau bicara itu bolak-balik lagi lah. Itu Tapi tidak ada mudah selesai. begitu, tinggal Nggak menunjukkan juga saja. begitu mudah untuk menunjukkan begitu. Dari dulu udah kita minta, datang aja ketemu Pak Bung Roy. Oh sudah. Ya. Sudah datang ketemu Kapan dia langsung. datang bertemu, yang datang itu Rizal Fadila. Iya, itu. Kemudian Ibu Kurnia. Iya. Kan kita paham di sana apa? Ada DHR. Diem aja. Ketemu Mau bicara. ngomong apa? Ya ini kan hak saya. Saya mau pertunjukkan atau tidak. Kan begitu. Wong datangnya gerudukan. Kalau Enggak, datangnya 3 itu orang. baik. Baik-baik Bazam, kita kirim surat. makanya banyak Enggak, bukan saksi, salah. Ini kita kirim surat 130 loh. saksi. Kirim surat loh, Itu jangan adalah dibilang orang-orang yang di gerudukan, sana juga nggak benar. ditanyakan. Bagaimana mereka itu hampir berantem loh di dalam sana. Saya tahu itu. Dan Jadi Oke, kita makanya, bergantian ya. ya, itu jadi makanya ini sebetulnya UGM aja bukan kita hal yang pakai surat mudah. resmi kok. Kalau dari Baik, kita pertama awal itu ya baik-baik pasti akan wartawan Oke. aja dikasih kok. Baik, Kasih lihat. silahkan. Tidak ada, jangan membangun narasi yang model begitu. Kita nih pakai surat, Adi, pakai surat resmi ke UGM. Setelah diterima oleh UGM, malah UGM sendiri janji 34 sampai 36 Ini item. bukan Pak Jokowi ya? Ternyata- Sebentar. UGM ya? Itu ke UGM dulu, ya, ke UGM. Termasuk RRT ini dan termasuk dari grup TPUA. Ternyata nggak ada, item itu bohong semua, gitu loh ya. Bahkan kita minta CCTV itu berjanji dalam 1 jam pertemuan itu RRT ini yang 3 mau diberikan. Sampai detik itu nggak diberikan sampai akhirnya terjadi konferensi pers di halaman UGM. Besoknya tanggal 15 itu tanggal 16-nya berangkatlah ke Pak Jokowi, DHL, Kurnia sama Rizal Fadila. Sesuai surat loh ya, diterima, disiapkan beberapa ini, cuman karena anak-anak lagi puasa ya bulan. Terus Pak Jokowi bilang akan menunjukkan saya kalau diminta oleh hakim atau pengadilan. Ya udah, itu aja tetap jawabannya. Nah karena jawaban begitu, ya sudah selesai urusan itu. Nah ingat loh, Oke. 4 kali kasus perdata yang berbeda, tidak pernah hadir kok. Bang Andi. Nah Ya, saya jelaskan lagi Itu ya, tambahannya. jadi Giliran Oh, Bang iya, Andi. iya. kalau kita lihat itu, kalau awalnya itu datangnya itu baik-baik. Ini datangnya ngerobang geruduk loh. Dan coba simpel ya, wartawan aja dikasih lihat. Nih jasa saya. Yang terakhir, Rektor UGM, ya Ibu Ova, itu kan dia dengan podcastnya dia ada 9 poin dia jabarkan mengenai ijazah Pak Jokowi itu. Itu udah terang benderang. Simpel aja Vina ya. Kalau ada 2 uang kertas nih, ada asli palsu. Siapa yang menentukan bahwa ini asli atau palsu? Siapa? Bank Indonesia sebagai yang menerbitkan uang tersebut. Sama juga dengan ijazah. Ibu Ova udah ngatakan loh. Artinya apa? Mempertaruhkan nama UGM di situ. UGM tuh Ibu Ova mengatakan nilainya sekian, sudah ada KS-nya dari pertama sampai ijazah itu. Sekarang nomor 9 ijazahnya sudah ada di tangan Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah tersebut yang berhak untuk itu. Simpel, sekarang kita balik lagi. Ya sudah kalau kita bolak-balik tunjukkan, ya memang senjata mereka begitu. Untuk menarik opini publik, Pak Jokowi nggak mau karena begini-begini. Hanya tunjukkan saja, padahal itu Jadi ini tidak kesalahan. sesimpel itu. Jadi gini loh, ini kesalahan apa yang disampaikan bahwa ijazah itu ada di Pak Jokowi. Nggak boleh loh secara hukum loh. Itu sudah disita oleh negara. Nggak boleh Pak Jokowi ambil. Kalau disampaikan tadi ini Tidak sembilan. sesimpel itu katanya. Ini Bukan. 9, Kalau 9 dia yang bilang, dikatakan Ibu kalau dia Ova, bilang tadi bahwa ijazah itu asli sudah di Pak dipegang Jokowi, oleh nggak boleh. pemiliknya. Sudah disita negara, ada berita acara Ini kok. salah Bagaimana? kaprah nih, ini Nggak. salah kaprah. Bukan. Ini You saya tadi- menceritakan nggak, you Ibu tadi Ova. bilang. Saya menceritakan Ibu Ova dalam podcastnya itu Loncat ada 9 lagi. poin, ya kan? Ijazah itu adalah dipegang pemiliknya. Nah, Pak Jokowi sudah disita ijazah itu sebagai barang materi dalam persidangan nanti. Itu kelanjutannya, Ya, karena bukan muncul bahwa karena saya ada dipegang Pak bahasa Jokowi. saya. Oke, Begitu. bergantian kita bicaranya. Silakan Oke. kalau begitu Bang Enggak, Aswan. bukan. Tadi menimpali bahasanya bahwa ijazah sudah ada di Pak Jokowi. Lah, padahal itu sudah disita. Aduh, ini Kan salah begitu. kaprah itu. Nah, setelah saya berbahasa begitu, disampaikanlah panjang, disita juga barusan ngomong. Jadi begini, makanya gini. Penting dalam konteks ini itu harus memahami dulu gitu loh ya. Jangan bangun sebuah narasi tapi pastikan dengan dasar-dasar. Kalau saya bicara dengan dasar, artinya Boleh apa? saya jawab? Supaya nggak meleset gitu loh.
Supaya apa? Ada kaitannya. Nah, Oke. kalau saya bicara hanya membangun narasi, mungkin anak SMP juga bisa. Oke, Bang Adeson. Gitu loh. Iya, saya kan katakan dari podcastnya Ibu Ova sebagai rektor UGM ada 9 poin. Salah satu poin itu ya UGM menerbitkan ijazah karena beliau berkuliah di sana dan ijazah itu dipegang oleh yang punya nama ijazah itu adalah Pak Joko Widodo, ya. Kemudian ini kan saya katakan ijazah yang Pak Joko Widodo pegang itu sudah disita Ya. oleh Polda Metro Jaya. Artinya saya tidak membangun narasi, saya menjelaskan kepada publik, ya kepada Bang Azam ini sebagai lawyer itu, Bang Azam ini salah kaprah untuk bicara itu, karena saya mau berdasarkan dari 9 poin dikatakan Ibu Ova itu. Jelas dari yang namanya kalau kita dulu simpan maru ya ada kertasnya itu ada kelautan rakyat. Dari satu sampai terakhir dia sebutkan itu. Sampai nilai ya IPK-nya disebutkan 2, berapa? 2,5 ke atas. Artinya jelas semua itu ada sampai 2 yang telah bulan. diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang dari 700 item itu sendiri. Kalau tidak salah ada 100 lebih item itu yang berkaitan dengan Pak Jokowi itu adalah dari UGM. Karena apa? Fakultas Kehutanan itu adalah yang sangat komplit ya dalam hal dokumentasi untuk seluruh mahasiswanya. Oke. Begitu Vina. Oh, ini Sedikit saya tambahkan. singkat saja Bang Ya, kalau singkat. begitu, singkat saja. TV One berdiri berdasarkan undang-undang. Menyampaikan apa-apa harus ada dasar penyampaian itu. Kalau Baik. itu tidak ada, hanya dibangun sebuah cerita narasi. Saya katakan anak SMP pun bisa. Oke, baik. Pak Arianto ini kalau kita lihat dua sisi masing-masing ini kekeh begitu dengan opininya masing-masing, dengan apa yang mereka yakini masing-masing. Apakah nanti digelar perkara khusus ini semuanya akan berjalan seperti ini dengan masing-masing atau sebetulnya ada penanganan yang bisa membuat perkara ini tidak semakin berlarut-larut, Pak Arianto? Besok itu waktu gelar ya pasti penyidik akan menceritakan. Ini sengketanya begini, bunyi LP-nya begini, kemudian pasal-pasal yang dituduhkan begini, gitu ya. Terus kemudian pasti Polda Metro akan menerangkan bukti yang kita dapat adalah ini semua. Menurut keterangan daripada para ahli adalah begini. Jadi dari bukti-bukti yang ada ini semua termasuk bukti yang meringankan ataupun yang memberatkan itu maka penyidik nanti akan berkesimpulan seperti ini gitu. Tapi dalam gelar besok ini intinya adalah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan penyidik itu ada hasilnya dan ini hasilnya ini seperti ini tidak dimanipulasi. Cuman itu saja. Kalau kita melihat tadi itu ya memang itu masalahnya karena dua kubu itu masing-masing menganggap teorinya benar, yang sini benar kalau diserahkan selesai urusannya, yang sini enggak karena harus dibawa ke pengadilan karena pengadilan yang dulu pun enggak diakui kan gitu. Makanya mudah-mudahan Polda Metro bisa melihat ini ya. Tadi saya udah telepon dengan penyidik Polda Metro, Dek, hati-hati nangani walaupun kita tuh objektif gitu ya, kemudian transparan dan sebagainya. Tetapi tolong ini dipertimbangkan juga karena masalah ini ditunggu-tunggu orang banyak kan gitu kan. Jadi supaya efektif lah. Jadi walaupun ini ada penundaan, tapi tetap aja kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak urutan misalkan seperti ini tadi ya. Ini dulu baru ini. Seperti kalau saya tadi bisa di samping ini mengadakan itu gelar khusus, yang 5 juga diperiksa juga. Nggak usah nunggu itu. Jadi simultan selesai, cepat selesai. Tapi kita tidak represif ya, tidak menahan-nahan dan sebagainya. Tapi kasusnya nanti selesai sampai di pengadilan. Kasus ini hanya bisa selesai ya kalau sampai di pengadilan. Itu aja masalahnya. Pak Arianto, sejauh mana dengan adanya gelar perkara khusus yang nanti akan digelar ini akan mengubah dan juga meninjau ulang termasuk juga dengan status tersangka yang sudah ditetapkan? Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.